Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Angin sore itu terasa ganjil. Tidak terlalu kencang, tapi seolah membawa bisikan jauh dari arah hutan yang menjorok masuk ke desa kecil ini. Arga Prasetya menatap jalan setapak berbatu yang membentangi sawah di kiri kanannya. Udara lembab khas Kalimantan menyelinap masuk ke pori-porinya. Hari ini ia resmi menjejakkan kaki sebagai guru honorer yang ditempatkan di salah satu desa terpencil di pedalaman. Di sampingnya, Melati Sari sedang menyeimbangkan langkah sambil sesekali mengusap perut besarnya. Kandungannya sudah memasuki umur 8 bulan, dan setiap langkah terasa berat. Namun tetap ada senyum di wajahnya. Pelan-pelan ia, "Mel," ucap Arga, menggenggam tangan istrinya. "Rumah kita tinggal beberapa meter lagi." Melati mengangguk. "Iya, Mas, aku kuat kok. Semoga nanti rumahnya nyaman." "Ya, semoga," balas Arga sambil menggenggam erat tas ranselnya. Beberapa langkah kemudian, mereka berhenti di depan sebuah rumah kayu sederhana. Bangunannya tua dan catnya sudah pudar, seperti rumah-rumah panggung yang dulu sering ia lihat di televisi zaman kecil. Halamannya dipenuhi rumput liar, dengan beberapa patahan bambu berserakan di sisi. Di atas pintu depan tergantung papan kayu bertuliskan aksara Jawa kuno, "Slamet tiang numpang." "Ini rumahnya?" tanya Melati pelan. "Kayaknya iya, sesuai deskripsi Pak Lurah kemarin," jawab Arga sambil membuka kunci pintu. Pintu itu berbunyi kriit panjang, seolah memprotes diusik setelah sekian lama terabaikan. Begitu pintu terbuka, aroma kayu basah dan debu bercampur tanah menyeruak kuat. Cahaya sore hanya sedikit menembus jendela yang tertutup tirai bambu. Di tengah ruangan tampak sebuah meja makan anyaman rotan tua. Ada kursi kayu dengan sandaran patah, bersandar di sudut. Langit-langit dipenuhi jaring laba-laba, tergantung seperti tirai sunyi yang menyambut kedatangan mereka. Melati memijat lehernya. "Mas, rumah ini beneran kayak di film horor." Arga terkekeh canggung. "Ya, kalau nanti malam ada suara aneh, mungkin cuma tikus." "Aku serius, Mas, rumah ini kayak menyimpan sesuatu," balas Melati, pelan tapi jelas. Arga berhenti, menatap sekeliling. Suasana memang terasa berbeda, seperti ada keheningan yang terlalu pekat, terlalu tenang. "Sudahlah, Mel, kita bersih-bersih dulu. Semakin cepat beres, semakin cepat kita bisa tidur." Mereka menghabiskan sisa sore membersihkan rumah. Melati menyapu ruangan tengah sementara Arga memperbaiki beberapa engsel pintu yang nyaris patah. Suasana bekerja dalam diam, hanya sesekali terdengar suara hewan malam mulai terdengar. Saat langit mulai gelap, Arga memasang lampu lentera minyak di tengah ruang utama. Warga desa sudah memperingatkan, listrik di daerah ini sering padam saat malam. "Jaga-jaga," katanya. Melati meregangkan badan, lalu duduk di lantai sambil menepuk perutnya pelan. "Bayi kita tenang banget hari ini, ya." Arga tersenyum sambil ikut duduk. "Mungkin dia lagi dengerin kita beres-beres." Melati tertawa kecil. "Kalau bisa ngomong, dia pasti bilang, 'Papa, Mama, rumahnya ngeri banget ya.'" Arga ikut tertawa, meski ada sebagian dirinya yang tak sepenuhnya tenang. Malam perlahan datang. Keduanya sibuk merapikan tikar untuk tidur. Namun, ketika semuanya tampak hampir selesai, bunyi pelan terdengar dari arah atas. Melati berhenti. "Itu apa, Mas?" Arga menoleh ke arah langit-langit. "Tikus mungkin." Namun suara itu semakin jelas. Bukan suara tikus biasa. Suara itu seperti ada sesuatu sedang menggesek kayu dengan lamban. Melati memeluk perutnya. "Mas, aku gak nyaman." Arga bangkit perlahan, berjalan mendekat ke arah suara. Ia menyalakan senter kecil, mengarahkan ke atas. Langit-langit kayu tampak retak di satu titik. Debu jatuh sedikit demi sedikit. "Tunggu sini," katanya kepada Melati. Ia membuka pintu dapur menuju belakang, mencoba melihat apakah ada binatang di sana. Tapi yang ada hanya kegelapan pekat dan suara jangkrik malam. Saat menutup pintu dapur, ia mendengar suara lain. Langkah kaki.
Bukan dari dalam, tapi dari luar jendela samping. Langkah kaki kecil, berjingkat, pelan, tapi jelas. Arga bergegas menutup jendela dan memastikan pintu terkunci. Ia kembali ke ruang tengah, membereskan lentera dan mendekat ke Melati. "Tidur dulu ya, aku jagain," katanya sambil tersenyum meyakinkan, meski hatinya kacau. Melati rebahan pelan, mulutnya komat kamit berdoa. Lampu lentera redup, tapi cukup untuk memberi cahaya bagi mereka yang ketakutan. Keesokan paginya, suasana lebih cerah. Kabut tipis masih menggantung di antara batang pohon di sekitar rumah. Burung-burung bersahutan, seolah menyambut pagi. Arga dan Melati berjalan menuju rumah Pak Lurah untuk melapor. Rumah-rumah di desa ini dibangun berjarak, dipisahkan oleh pekarangan, kebun, dan jalan tanah. Sambil berjalan, mereka melihat beberapa warga sudah memulai aktivitas, ibu-ibu di sumur, bapak-bapak memanggul kayu. Pak Lurah adalah lelaki paruh baya dengan kepala botak dan senyum ramah. "Selamat datang, Mas Arga, Bu Melati. Semoga betah ya di sini." "Terima kasih, Pak," jawab Arga sopan. "Rumahnya bagus, cuma agak butuh dirapikan. Namanya juga rumah lama," kata Pak Lurah. "Tapi aman kok, yang penting malam jangan lupa kunci pintu. Di sini kalau malam, kadang suka ada suara-suara." Melati menelan ludah. "Maksudnya suara apa, Pak?" Pak Lurah tertawa kecil. "Ah, paling suara binatang. Ayam kampung kadang berantem sama musang." Namun, dari arah pintu, muncul seorang nenek tua berjalan pelan. Rambutnya dibiarkan tergerai ke belakang, matanya tajam menatap ke arah Melati. Dengan langkah gemetar, ia mendekat. "Anak dalam perutmu, dia baik-baik saja?" Iya, Bu," jawab Melati sopan sambil memegang perutnya. "Nah, jaga betul-betul. Jangan pernah buka pintu saat malam. Ingat, anak dalam perut itu manis, banyak yang mengincarnya," bisik nenek itu pelan, menatapnya dari atas hingga ke kaki. Melati terdiam, nyaris tidak bisa bernapas. Arga menatapnya khawatir, lalu berkata, "Maksud ibu apa?" Nenek itu hanya menghela napas dan mundur pelan. Matanya mengarah ke kejauhan, seolah terkenang sesuatu. "Dulu pernah ada, tapi sudah lama. Jangan mengundang bahaya. Tutup pintu rapat-rapat, Nak." Lalu ia berlalu, meninggalkan keheningan dalam hati Arga dan Melati. Hari berikutnya, mereka kembali ke rumah. Melati berusaha mengabaikan perkataan nenek tadi, tapi kata-kata itu berulang di kepalanya, seolah memperingatkan akan bahaya besar. Malam itu kembali sunyi, namun, suara gesekan kembali terdengar. Kali ini lebih pelan, tapi jelas berasal dari langit-langit. Melati memejamkan mata, berdoa sambil menggenggam tangan Arga. Lalu, ada suara lain. Di luar jendela, lirih, namun jelas seperti bisikan. "Melati." Arga menatap ke arah sumber suara, napasnya tertahan. Ia bangkit perlahan, mendekati jendela, tapi tidak berani membuka gorden bambu yang menutupinya. Suara itu terdengar lagi. Lebih dekat, "Anakku akan lahir, dan akan jadi milikku." Arga mundur dengan wajah pucat. "Mel, dengar gak?" Melati menangis perlahan. "Mas, pulang aja kita. Aku takut." Arga memeluknya erat. Dalam hati, ia mulai sadar bahwa rumah di ujung desa ini bukan sekadar rumah tua. Ada sesuatu yang mengintai mereka setiap malam. Sesuatu yang haus akan darah. Suara burung hantu melengking dari kejauhan saat malam kembali turun ke desa. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Arga menutup jendela kayu satu persatu, dan mengganjalnya dengan papan tambahan. Sejak suara aneh di langit-langit semalam, ia tahu sesuatu mengawasi mereka. Melati duduk di ujung kasur sambil memijat-mijat perutnya yang tiba-tiba terasa sesak sejak sore. Wajahnya terlihat pucat, namun ia berusaha tegar di hadapan suaminya. Lampu lentera yang tergantung di dinding memancarkan cahaya kuning redup, menciptakan bayangan panjang yang menempel di dinding, bergerak pelan mengikuti goyangan api. "Mas, kamu yakin kita gak perlu panggil orang?" tanya Melati pelan. "Aku udah tanya Pak Darto tadi siang. Katanya memang di desa ini banyak gangguan kalau ada wanita hamil, tapi dia gak bilang lebih dari itu," jawab Arga sambil mengecek pintu belakang. "Yang penting,
Kita harus rapat terus setiap malam. Jangan sampai ada celah. Melati mencoba tersenyum, namun kembali menunduk, gelisah. Rasanya, sejak kemarin malam, ada yang ngikutin aku lewat mimpi. Suaranya aneh, kayak apa? Kayak suara perempuan tua. Dia bilang dia mau anak dalam kandunganku, dia bilang bayiku manis dan dia tunggu waktu yang tepat untuk mengambilnya. Arga langsung menghampiri Melati, memegang tangannya dan menatap mata istrinya dalam-dalam. Itu cuma mimpi, Mel. Kamu lagi hamil, kamu pasti capek, jadi pikiranmu mungkin terbawa hal-hal aneh. Tapi rasanya nyata, Mas, suaranya sama kayak yang kita dengar semalam di luar jendela itu. Arga terdiam, ia tak bisa menyangkal, malam kemarin adalah salah satu malam paling menyeramkan dalam hidupnya. Suara dari luar, bisikan memanggil nama Melati. Lalu suara langkah kaki di atap rumah, semuanya terasa nyata dan jahat. Seakan ada satu makhluk dengan mata merah mengamati mereka dari sudut gelap. Tiba-tiba, terdengar suara seperti sesuatu jatuh di luar dapur. Duk, Melati langsung tersentak, memegang lengan Arga dengan erat. Mas, itu apa? Arga bangkit perlahan, mengambil senter dan pisau dapur yang ia letakkan di meja. Ia berjalan ke arah dapur dengan langkah yang hati-hati. Lampu lentera di ruang tengah bergoyang halus, menciptakan bayangan yang terpantul ke segala arah. Saat ia mendekat ke jendela dapur, terdengar suara lain, suara seretan, seperti daging basah diseret di tanah. Arga menelan ludah, lalu mengintip perlahan melalui celah bambu. Tidak terlihat apa-apa, sampai cahaya bulan tipis menerpa sesuatu yang melintas cepat di halaman rumah. Sekilas, seperti kepala, Arga refleks memundurkan badan, terengah. Astaga, Mas, apa itu? Teriak Melati dari dalam. Arga kembali ke ruang tengah. Aku gak yakin Mel, tapi aku tadi lihat, sesuatu terbang. Melati menutup mulutnya. Terbang, maksud Mas, Kai. Sebelum ia selesai kalimatnya, tiba-tiba mereka mendengar suara lagi. Kali ini jelas, suara tawa kecil, melengking, tapi terdengar jauh. Hihihihi, bayimu manis. Melati langsung gemetar. Itu suaranya, Mas, suara yang aku mimpiin. Arga meraih senter dan menarik Melati ke pojok ruangan. Kita tunggu dulu. Jangan keluar, kita aman selama semua tertutup. Beberapa menit berlalu hening. Hanya suara jangkrik sesekali bersahutan. Tetapi tiba-tiba, ada suara kaki menggesek genteng rumah. Arga menatap ke atas, jantungnya serasa membeku. Suara itu lebih berat dari sebelumnya, dan bergerak pelan, seperti sesuatu merayap di atap. Dengan cepat Arga menutup lampu lentera, menyisakan hanya cahaya senter dari ujung ruangan. Set, jangan bersuara, bisiknya ke Melati yang kini menutup mulut, tak berani berkata sepatah kata pun. Suara itu terus terdengar, sampai tiba-tiba BRUK. Sesuatu meloncat dari atap ke halaman. Lalu langkah mengitari rumah, seolah mengetuk-ngetuk papan dinding. Buka pintunya, aku sudah di sini. Dedeburan angin malam yang menusuk semakin membuat situasi mencekam. Arga menggenggam tangan Melati lebih erat, seolah akan hilang jika dilepaskan sedikit saja. Aku tahu kalian di dalam, aku bisa cium bau darah manisnya. Melati mulai menangis. Mas, aku gak kuat, aku takut. Arga kini ikut gemetar, tapi ia tahu, menyerah bukan pilihan. Ia menempelkan tubuh Melati di dinding, menjauhkannya dari jendela. Ia ambil kain basah dan mengikatkan di bawah pintu agar tak ada udara masuk. Lalu ia cepat-cepat mengambil bawang merah dari dapur, lalu meremasnya di tangan. Apa itu buat bikin usaha? Tanya Melati dengan suara bergetar. Pak Darto bilang, Kuyang benci bau bawang merah dan garam. Kita coba, kita pertahankan malam ini. Melati mengangguk cepat. Suara langkah di luar kini terdengar mundur, lalu merayap naik ke dinding luar, seperti makhluk menggerayangi dinding rumah mereka. Kemudian, lenyap, hening, tak ada suara. Namun hening ini justru menciptakan ketakutan lebih besar. Karena kapan saja, suara itu bisa kembali. Kapan saja, kuyang itu bisa muncul dari arah manapun. Arga mengarahkan senter ke langit-langit, lalu ke dinding, khawatir ada bagian yang terbuka. Tiba-tiba, dari luar, terdengar suara ketukan keras di jendela depan. Gedubrak, gedubrak,
Gedubrak. Mas. Melati menjerit pelan sambil menutup telinga. Arga meraih pisau, mundur beberapa langkah. Tapi sesuatu membuatnya terpaku, jendela bambu yang tertutup itu, kini bergetar. Lalu sebuah bayangan besar melintas di baliknya. Dengan cekatan, Arga menyorotkan senter. Bayangan itu melayang, dan di detik itu, ia melihatnya. Sebuah kepala perempuan, tanpa tubuh, terbang perlahan di luar jendela. Rambutnya menjuntai panjang, usus dan paru-paru menggantung di bawah dagunya. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arah mereka berdua, sambil tersenyum lebar. Mulutnya bergerak pelan. Akan kuambil anak ini, malam ini, atau malam lain, aku akan datang kembali. Melati menjerit sambil menutup wajah. Arga menyorotkan senter ke arah makhluk itu, dan seketika kuyang itu terbang cepat ke arah langit, meliuk dan menghilang di balik pohon tinggi di kejauhan. Angin seketika masuk lewat celah dinding yang retak. Bau darah terasa tajam di hidung. Suasana mencekam masih belum pergi. Arga perlahan mendekati Melati dan memeluknya erat. Mel, kita gak bisa diam aja. Kita harus tahu lebih banyak soal ini. Kita harus cari cara supaya kita bisa bertahan. Melati hanya menangis, menggigil dalam dekapannya. Aku cuma gak mau anak kita diambil, Mas. Arga mengangguk, mata merahnya menatap lantai gelap. Besok, kita akan temui Pak Darto atau siapapun yang tahu soal legenda ini. Kita gak bisa perang tanpa tahu musuhnya. Di luar sana, kesunyian kembali mengambil alih desa. Tapi Arga tahu, di balik kegelapan itu, mata merah kuyang itu masih menatap. Menunggu, menghitung waktu. Dan malam itu, adalah awal dari teror yang belum berakhir. Matahari baru saja terbit ketika Arga membuka mata. Tidurnya nyaris tidak lelap semalaman. Setiap kali terpejam ia membayangkan kepala perempuan berorgan menggantung itu, terbang mengitari rumah seperti burung pemangsa. Ia menarik napas panjang, lalu menatap Melati yang masih tidur memeluk perutnya. Wajah Melati pucat, keringat dingin masih menempel di pelipis. Arga tahu, semalam Melati sama sekali tidak benar-benar tidur. Ia hanya berusaha bertahan, agar tidak panik. Sejujurnya, Arga sendiri merasa hampir kehilangan akal, tapi ia tidak bisa membiarkan dirinya kalah. Kini ada dua nyawa yang bergantung padanya. Pelan-pelan, Arga bangkit dari kasur, lalu keluar rumah menuju halaman. Udara pagi di desa ini lembab dan basah. Embun masih menempel di dedaunan dan ilalang. Namun ada sesuatu yang tidak biasa hari ini. Ia melihat bekas darah di tanah tepat di depan pintu rumah. Jejaknya seolah bekas seretan, mengarah ke jalan setapak yang menuju hutan. Arga menelan ludah. Apa, semalam dia sampai nyentuh tanah? Suara pintu berderit pelan. Melati muncul dari balik pintu dengan selimut yang masih melingkar di bahunya. Mas, tadi aku dengar pintu. Kamu di sini. Arga cepat menutupi kegelisahannya. Iya, sayang. Aku cuma mau cek rumah. Tadi malam, kita harus pastikan semuanya aman. Melati berjalan mendekat sambil menahan perutnya. Ia melihat ke arah tanah di mana Arga berdiri. Itu, darah. Arga mengangguk pelan. Sepertinya, tapi, bisa jadi darah hewan. Melati memandang hutan. Aku merasa dia belum pergi jauh, Mas. Arga mendekat, memegang bahu istrinya. Hari ini, aku mau ke rumah Pak Darto. Dia pasti tahu lebih banyak tentang kuyang itu. Melati mengangguk lemah. Aku ikut ya. Enggak usah. Kamu istirahat di rumah. Aku bakal cepat pulang. Melati hendak menjawab, namun tiba-tiba ia meringis kesakitan. Ah, tangannya menekan perut. Mas, aku kayak kram. Arga memapahnya kembali ke dalam. Ia membantu Melati berbaring di kasur, lalu mengusap pelan perutnya. Kamu tenang ya, aku gak akan lama. Jangan lama-lama, Mas, aku takut sendirian. Mau aku panggil tetangga dulu? Melati menggeleng. Jangan, Mas, aku gak percaya semua orang, aku takut ada yang malah bantuin kuyang itu. Arga terdiam sesaat, lalu mengangguk meyakinkan. Oke, aku cepat balik. Sebelum pergi, Arga mengambil garam dan bawang merah, lalu meletakkannya di sekitar pintu dan jendela. Ini yang ia tahu dari cerita orang-orang. Mungkin bodoh, tapi ini satu-satunya cara yang bisa ia lakukan sementara.
Arga berjalan cepat menuju rumah Pak Darto. Desa saat pagi tampak biasa saja. Beberapa ibu menyapu halaman, anak-anak berlari mengejar ayam. Tapi bagi Arga, semua ini terasa aneh. Seolah mereka semua menyimpan rahasia yang tidak disampaikan kepada pendatang. Pak Darto, panggilnya saat sampai di halaman rumah. Pak Darto muncul dari dalam, memegang rokok lintingannya. Wajahnya terlihat letih namun tenang. "Oh, Mas Arga, ada perlu?" Arga mengangguk cepat sambil masuk ke teras. "Pak, semalam Kuyang datang ke rumah. Dia ngincar istri saya." Mata Pak Darto langsung berubah serius. "Saya sudah duga, ada tanda-tanda dia gentayangan. Kenapa dia bisa sampai tahu istri saya hamil, Pak? Dia bisa mencium bau darah ibu hamil. Jangankan dari dekat, dari jauh pun, dia bisa merasakannya. Apalagi kalau malam." Arga duduk, menunduk, menahan emosi. "Saya harus tahu, Pak. Apa ada cara buat mengusir dia?" Pak Darto menatap Arga lama. "Mas Arga, Kuyang itu bukan sekadar hantu. Dia hasil ilmu hitam kuno. Ada perempuan zaman dulu, yang menjual jiwanya untuk hidup abadi. Tapi seperti semua kontrak setan, pasti ada tumbalnya." Arga mengangguk. "Kabarnya dia butuh darah bayi." "Betul, setelah tengah malam, dia akan keluar dari rumahnya, kepala terbang, usus bergelantungan. Dia cari ibu hamil, ambil darahnya, atau bayinya, lalu kembali sebelum subuh. Kalau gagal, dia melemah, tapi tidak mati." Arga menatap lekat-lekat ke arah Pak Darto. "Pak, Kuyang itu siapa?" Pak Darto terdiam. Ia lalu berkata perlahan, "Beberapa warga bilang, ada seorang perempuan tua yang hidup di sini, di pinggir hutan. Rumahnya tidak pernah didatangi orang. Dia selalu tertutup. Kalau malam, pernah ada yang lihat bayangan aneh keluar dari genting rumahnya." Arga merasakan bulu kuduknya berdiri. "Perempuan itu, kemungkinan besar Kuyang. Bisa jadi, tapi saya gak bisa pastikan. Yang jelas, kalau Kuyang sampai berani menampakkan diri, berarti dia sangat yakin bahwa dia akan berhasil mendapatkan yang dia mau." Arga mengepal tangan. "Saya gak akan biarkan itu terjadi." Pak Darto bangkit, lalu mengambil sesuatu dari dalam rumah. Sebuah kantong kecil berisi garam dan potongan bawang merah kering. "Ini, bawa, taburkan keliling rumah, dan jangan biarkan Melati sendirian. Kalau malam nanti suara aneh datang, jangan keluar. Jangan buka pintu, sekeras apapun suara memanggil." Arga menerima benda itu, lalu berdiri. "Terima kasih, Pak, doakan kami." Sebelum pergi, Pak Darto menepuk bahunya sambil berbisik pelan, "Jaga istrimu baik-baik. Karena kalau Kuyang gagal malam ini, dia akan datang lagi. Dan lagi." Sore itu, Arga kembali ke rumah dengan hati tak menentu. Melati duduk di ruang depan, memegang perut dengan wajah tegang. "Gimana, Mas?" tanya Melati begitu Arga masuk. "Ada yang bantu?" jawab Arga sambil membuka kantong kecil berisi bawang dan garam. "Ini buat pertahanan. Katanya Kuyang benci ini." Melati tersenyum lemah. "Mas, terima kasih." Arga memulai ritual tabur garam di setiap sudut rumah. Sembari melakukannya, ia melihat sekelebat mata kuning mengintip dari balik pohon di halaman. Tapi saat ia menoleh, hanya daun bergoyang tertiup angin. Malam pun tiba, dan senter, lentera, dan doa menjadi satu-satunya pelindung mereka. Ketika jam menunjukkan pukul 1 dini hari, udara kembali berubah. Lampu lentera berkerlap-kerlip seperti lilin yang hampir padam ditiup angin. Suara jangkrik berhenti. Tidak ada lagi hewan malam bersuara. "Mas, dia datang," bisik Melati dengan suara nyaris tak terdengar. Tangannya gemetar, suara gesekan di atap kembali terdengar. Lebih jelas dari malam sebelumnya. Seolah ada sesuatu yang berjalan, atau merayap. Arga segera memadamkan lentera, menyisakan hanya cahaya dari senter yang diarahkan ke bawah. "Jangan bergerak," bisiknya, sambil meraih pisau. Ada yang mengetuk pintu. "Istri Arga, bukakan pintu, aku tahu kamu di sana, bayimu manis." Suara itu lirih, serak, dan menjijikkan. Melati menutup telinga, mulutnya berdoa tanpa suara. Arga berdiri perlahan, mendekati jendela bambu. Ia menempelkan telinganya ke dinding. "Akan kubuka, atau kalian akan menyesal."
Tiba-tiba jendela bambu bergetar keras. Sesuatu menabraknya dari luar. Arga tersentak, mundur beberapa langkah. Dari luar terdengar tawa melengking, suara yang menembus kalbu. Melati menunduk, sambil merintih. Mas, aku merasa dia dekat, sangat dekat. Arga mengarahkan senter ke jendela depan. Lalu, dari celah kecil yang tak tertutup, ia melihatnya. Bayangan hitam dengan kepala menggantung, terbang perlahan, mengitari rumah, mengendus-endus udara. Tiba-tiba, kepala itu berputar menghadapnya langsung. Mata merah menyala, mulutnya penuh darah segar. Aku lihat kalian, aku tahu rasanya nyaris berhasil. Aku akan kembali, dan bayi ini akan jadi milikku. Cerai beraikan napas Arga, wajahnya memucat. Makhluk itu lalu terbang lagi, menghilang di antara pepohonan. Suasana hening, tapi bukan ketenangan. Ini adalah badai, sebelum benar-benar datang. Melati menggenggam tangan Arga, gemetar hebat. Mas, apa kita bisa selamat? Arga menghela napas dengan suara terpotong-potong. Aku akan lakukan apapun, bahkan kalau harus bertarung dengannya. Aku gak akan biarkan dia ambil kamu, atau anak kita. Di kejauhan, suara tawa itu kembali bergema dalam kegelapan. Bayi itu milikku. Arga menatap gelap malam. Ini belum selesai. Sebaliknya, ini baru awal. Hari berganti malam dengan cepat. Seolah matahari pun enggan berada lama-lama di desa itu. Langit memerah saat senja, lalu seketika gelap. Awan hitam menggantung, menghalangi bulan untuk memberi secercah cahaya. Angin malam terasa lebih tajam dari sebelumnya. Arga memastikan semua pintu sudah terkunci rapat, jendela disanggah papan, dan lantai ditaburi garam serta potongan bawang merah. Di ruang tengah, Melati duduk bersandar pada dinding, tangannya memeluk perut yang mulai terasa kencang. Mas, ini kayak kontraksi. Apa, kamu yakin? Arga langsung mendekat. Enggak, belum seperti mau lahiran, cuma perutku kenceng kayak ditarik. Arga mengusap pelan rambut istrinya. Kalau makin sering terasa, kita ke puskesmas. Tapi sekarang malam, kita harus bertahan dulu. Melati mengangguk. Ia mencoba tenang, tapi matanya tak lepas dari jendela. Setiap bayangan gelap yang lewat di luar membuat tubuhnya merinding. Semua lampu dimatikan. Mereka hanya menyalakan satu lentera di ruang depan untuk mengaburkan bayangan agar tidak terlihat dari luar. Suasana rumah sunyi, terlalu sunyi. Bahkan suara jangkrik pun seperti berhenti malam ini. Tiba-tiba, sesuatu mengenai atap rumah. Melati tersentak. Mas, tenang. Arga meraih pisau dapur dan senter, bersiap. Ia tahu suara itu. Itu bukan suara tikus. Itu bukan suara angin. Itu suara yang sama seperti malam-malam sebelumnya, tapi lebih berat. Lebih dekat. Suara gesekan terdengar di atap, merayap pelan menuju bagian atas kamar tidur. Melati memegang dada, nafasnya mulai berat. Mas, aku takut, suaranya serak. Aku di sini, balas Arga sambil terus mengawasi atap dengan senter. Tiba-tiba pintu depan bergetar seperti dihantam benda keras dari luar. Arga, bukakan aku. Suara itu serak, berat tapi ada nada yang seperti mengejek di baliknya. Suara perempuan tua yang pernah mereka dengar di mimpi. Suara yang membawa petaka. Dia tahu nama Mas. Melati menjerit pelan sambil memeluk perutnya. Arga berseru keras, pergi. Kamu gak punya hak apapun di sini. Suara tawa melengking menggema dari luar, panjang, seram, penuh kepuasan. Kamu pikir pintumu bisa tahan lama. Kau hanya menunda, akhirnya bayi itu tombak pemanggilku. Melati menunduk sambil menutup telinga. Arga memegang erat pisau sambil menahan amarah dan ketakutan yang bergulat di dalam dirinya. Di luar sana, langkah kaki berputar mengitari rumah. Suara itu semakin dekat ke jendela, lalu ke dinding sebelah. Seolah makhluk itu sedang mengintip celah-celah rumah rapuh mereka. Kemudian mendadak sunyi, sangat sunyi. Arga menahan napas. Ia tahu, dalam kesunyian seperti ini, justru sesuatu sedang terjadi. Tiba-tiba, BLETAAK. Jendela belakang mendadak pecah. Mas, sebuah kepala dengan organ dalam menggantung masuk dari jendela. Mata merah menyala terang, lidah terjulur sambil mengeluarkan suara mendesis. Aku mau bayi itu. Arga bergerak refleks melempar senter ke kepala itu. Kuyang terpelanting mundur.
Melati, lari ke kamar, teriak Arga memegang pisau. Melati menjerit sambil berlari terpincang ke kamar, menutup pintu dan mengganjalnya dengan kursi. Arga mengekori makhluk itu yang kini terbang rendah mengitari ruang tengah. Kuyang itu berhenti tepat di depan Arga. Mata makhluk itu menatapnya penuh kebencian. Kamu, halangi aku, tapi kamu hanya manusia. Arga mengepal pisau. Selama aku masih hidup, kamu gak akan sentuh istri atau anakku. Makhluk itu terkikik, dan dalam sekejap ia melesat ke arah Arga. Dengan sigap, Arga mengayunkan pisau, namun kepala itu bergerak terlalu cepat. Pisau hanya menggores sedikit di sisi pipi Kuyang. Darah hitam menetes. Makhluk itu mendesis marah, lalu terbang berputar cepat seperti badai, lalu menuju kamar. Melati, Arga berlari menyusul. Di dalam kamar, Melati terus menutup telinga sambil berdoa. Namun suara teriakan dan benda pecah di lorong membuat ia menjerit. Ketika Arga tiba, pintu kamarnya bergetar. Makhluk itu menghantam dari luar. Bukaan. Bayi ini milikku. Arga menghunus pisau, lalu melempar kursi ke arah pintu. Pergi. Makhluk itu berhenti. Hening sejenak. Namun kemudian terdengar suara, sayap basah mengepak pelan. Dan tiba-tiba, kepala itu meledak masuk lewat genteng kamar tepat di atas Melati. Plafon jebol, pecahan kayu beterbangan. Melati menjerit keras saat Kuyang melesat ke arah perutnya sambil membuka mulutnya lebar, siap mencengkeram. Arga meloncat maju, menabrak makhluk itu, menjatuhkannya ke lantai. Keduanya berguling, pisau terlepas. Kuyang menggigit lengan Arga, darahnya mengucur. Kamu bau darah, tapi bukan yang aku mau. Arga menahan rasa sakit sambil mendorong wajah makhluk itu, berusaha menyingkirkannya. Kuyang itu mengamuk, organ-organ di bawah kepalanya berkibar liar. Dengan segala kekuatannya, Arga menendang makhluk itu menjauh, lalu meraih segenggam garam dari kantong di belakangnya. Ini buatmu, teriaknya sambil menggenggam leher Kuyang dan menaburkan garam ke wajah dan organ makhluk itu. Kuyang berteriak melengking. Wajahnya melepuh, uap hitam muncul dari tubuhnya. Hahaha. Kau, akuu. Makhluk itu terbang timpang keluar lewat jendela dalam keadaan terbakar, menabrak batang pohon, lalu menghilang ke dalam kegelapan malam sambil berteriak kesakitan. Arga jatuh terduduk, tangannya berdarah, napasnya memburu. Ia segera bangkit dan menghampiri Melati. Sayang, kamu gak apa-apa. Melati menangis sambil memegang perutnya. Aku, Mas, kontraksinya tambah sering, kayaknya, seperti mau lahiran. Arga memegang tangannya. Kita harus pergi. Sekarang juga, suara tangis bayi terdengar sayup, entah dari mana. Dan angin malam yang barusan bertiup, kini terasa berbeda. Seakan sesuatu yang lebih besar sedang datang. Belum sempat mereka bergerak, terdengar suara siulan pelan dari luar. Lalu langkah kaki, seseorang berjalan mendekat. Arga, suara itu lembut, perempuan. Suara itu sangat mirip dengan nenek yang dulu memperingatkan mereka. Melati menatap Arga dengan campuran panik dan curiga. Mas, itu. Arga memasakkan tangan di pisau, bersiap. Namun saat terdengar suara itu lagi, lebih dekat, lebih jelas. Mas Arga, saya Mbah Raminem, bukakan pintu, saya mau bantu kalian. Arga berdiri, matanya menyipit. Apakah ini pertolongan, atau musuh dengan wajah yang menyamar? Melati gemetar. Mas, jangan percaya dulu. Di luar jendela, bayangan panjang tampak membentuk siluet perempuan, dengan rambut terurai, dan tubuh tidak terlihat. Hujan tiba-tiba turun seperti tirai lebat yang dijatuhkan dari langit. Petir menyambar berkali-kali, menerangi rumah kayu tua itu dengan kilatan putih menyilaukan. Arga tertegun sejenak, mendengar suara petir disusul dentuman keras dari langit. Sementara di luar, suara perempuan terus memanggil. Mas Arga, buka pintunya, cepat. Suara itu lirih namun penuh tekanan. Itu terdengar seperti suara Mbah Raminem, perempuan tua yang pernah memperingatkan mereka. Melati gemetar sambil memegang perutnya yang kini sakit hebat. Mas, aku nggak kuat lagi. Ini kayak mau lahiran. Arga mencengkeram pisau dapurnya lebih erat. Ia merangkak ke jendela samping, mencoba mengintip dari sela bambu.
Yang ia lihat adalah bayangan perempuan tua berdiri di depan rumah, dalam hujan deras. Rambutnya basah kuyup dan terurai. Matanya tampak kosong, wajahnya tak sepenuhnya terlihat jelas dalam hujan. "Mas, itu benar Mbah Raminem." Suara Melati putus-putus sambil menahan rasa sakit kontraksi yang kini datang makin sering. "Aku gak tahu, tapi kita gak punya waktu. Kita harus keluar dari sini kalau kamu mau selamat. Ini rumah gak aman lagi." Arga mendekat ke pintu, napasnya memburu. Dengan satu tangan ia membuka sedikit, hanya untuk memastikan. Petik 2 "Mbah," panggil Arga, setengah ragu. Perempuan tua itu menunduk, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Wajah keriput, mata cekung, tapi ada senyum yang entah kenapa terasa begitu dingin. "Cepat, waktu kalian tinggal sedikit, aku akan bantu." Arga tertegun sesaat, tapi sebelum ia bisa menjawab, suara lain tiba-tiba menggema dari atap rumah. Atap di salah satu sisi rumah jebol lagi. Sesuatu masuk. Leher Arga seperti ditarik sesuatu, seolah waktu berhenti. Itu dia, Kuyang. Kepala gelap itu, dengan organ-organ menggantung dan mata merah menyala, melesat turun dari langit malam dan kini berada di dalam rumah. Tertawa serak, "Kau KIRAAA aku pergi, Arga." Kepala itu menyeruduk ke arah perut Melati seperti banteng ganas. Melati menjerit. Arga melompat dan menabraknya di udara. Kali ini pertarungan benar-benar dimulai. Kepala itu menjerit, organ dalamnya membelit tubuh Arga seperti ular menjalar. Pisau Arga jatuh. Dia dipeluk oleh organ-organ basah itu, merasakan darah hitam muncrat dari batang leher Kuyang itu. "Kau, manusia berani sekali." Arga menjerit, meraih apapun yang bisa disentuh. Tangannya mengenai pecahan kaca lentera yang sempat jatuh ke lantai. Dengan sisa tenaga, Arga menusukkan pecahan kaca itu ke wajah Kuyang itu. Kuyang itu menjerit keras, terlempar ke belakang dan menabrak dinding. Lantai basah oleh cairan gelap yang menetes dari organ-organ merangkaknya. Melati mulai menangis keras. "Mas, tolong, aku sakit, bayinya mau keluar." Arga mengerang, berdiri susah payah. "Mel, tahan sebentar, kita harus pergi sekarang." Di luar, suara perempuan tua itu terdengar lagi. Tapi kini suaranya berubah, terdengar seperti berlapis. "Keluarlah, biar ku bantu kalian." Arga menghela napas. Antara Kuyang di dalam dan suara mengundang di luar, ia tahu hanya satu kemungkinan yang harus dipilih. Dengan cepat ia membantu Melati berdiri, lalu membuka pintu. Hujan langsung menerjang masuk. Perempuan tua itu berdiri di luar sambil tersenyum samar. "Cepat, ikuti aku." Arga mengangkat Melati di punggungnya, berlari kecil mengikuti perempuan tua itu. Mereka bergerak menembus hujan lebat, menuju kebun belakang desa. Perempuan itu berjalan cepat, aneh untuk seseorang seusianya. "Kemana kita, Mbah?" teriak Arga sambil berlari. "Ke tempat aman, kalian harus jauh dari rumah itu, cepat." Setelah beberapa menit berlari melewati jalan setapak licin, mereka tiba di sebuah gubuk kecil di tengah kebun singkong. Perempuan tua itu masuk duluan. "Masukkan dia ke sini, aku tahu caranya menjaga dari Kuyang." Arga masuk sambil membantu Melati berbaring di lantai. Perempuan tua itu mengambil sesuatu dari lemari kayu usang, sekelompok tasbih, semangkuk air wudhu, dan secarik daun kuning misterius dengan mantra terukir di atasnya. Melati menggeliat, menahan rasa sakit. "Bah, tolong." Perempuan itu menatap Melati, lalu mulai membacakan mantra. Namun saat Arga hendak berterima kasih, ia menyadari sesuatu. "Tunggu, bagaimana Mbah tahu kami diserang Kuyang? Bagaimana Mbah tahu kami butuh perlindungan?" Perempuan itu menoleh. Wajah tundanya kini tersenyum lebar, terlalu lebar. "Karena akulah yang memanggilnya." Arga tercekat. "Apa maksud Mbah?" Perempuan itu mendekat, dan saat ia mengangkat kepala, mata merah menyala, sama persis seperti mata Kuyang malam sebelumnya. "Kuyang itu anak didikku, aku tak bisa lagi membawa tubuhku sendiri. Tapi aku bisa mengundangnya, dan malam ini, darah anakmu akan cukup untuk hidup ratusan tahun lagi." Arga terhuyung, menyadari bahwa perempuan ini bukan sekutu, ia adalah biang keladi semua ini. Di belakang, suara teriakan melengking terdengar dari langit. Kuyang itu kembali, terbang cepat mendekati gubuk.
Kali ini kepalanya seperti terbakar dari luka garam dan kaca, semakin ganas. Tidaak, jerit Arga. Seketika, ia meraih tasbih dari tangan perempuan tua itu dan melemparkannya ke wajahnya. Perempuan itu menjerit saat tasbih menyentuh kulitnya, terlihat seperti terbakar. Arga tak buang waktu, ia memeluk Melati dan menyeretnya keluar dari gubuk. Hujan semakin deras, petir membelah langit. Di kejauhan, suara gonggong anjing saling bersautan. Lampu-lampu rumah warga mulai dinyalakan satu persatu. Mas, bayinya mau lahir. Suara Melati kini pecah. Arga kebingungan, antara bertarung dengan dua sosok kuyang dan menolong istri melahirkan, pikirannya pecah berkeping-keping. Namun tiba-tiba, sosok lelaki datang berlari mendekat. Mas Arga, itu Pak Darto, dengan membawa lampu minyak dan sebilah kayu runcing. Di belakangnya, dua lelaki lagi dengan pentungan dan kain sarung. Rupanya Pak Darto sudah mengawasi dari jauh. Ayo cepat, bawa dia ke gedung pos ronda. Lokasinya aman. Arga mengangkat Melati lagi, yang kini sudah hampir pingsan. Mereka bergegas menuju pos ronda kecil di tengah desa, sambil Pak Darto dan para lelaki desa menahan makhluk itu dari belakang. AAARHH BAYIITUMILIKKKU. Terlihat dua sosok kuyang kini menyatu, kepala tua dan kepala kuyang yang ia lihat sebelumnya, melayang bersama, saling terhubung, terbang menyapu udara, menabrak dinding, menghancurkan apa saja di hadapannya. Tapi para warga berani besar, sambil membawa kain yang diolesi bawang dan garam, mereka mengusir dan menghalangi kuyang dengan teriakan tekad dan doa. Di pos ronda, Arga meletakkan Melati di atas tikar. Kini, saat-saat paling krusial itu tiba. Mas, aku merasa, dia, keluar. Ya Allah, kuat, Mel. Kuat. Arga memegang tangan istrinya sirat mungkin. Di balik hujan deras, suara teriakan kuyang makin jauh, makin lemah. Para warga berteriak melakukan ritual pengusiran. Arga kembali fokus pada Melati. Tarik napas, sayang, kamu pasti bisa. Setelah detik-detik yang terasa seperti seabad, tangisan bayi terdengar. Melati menangis. Arga menangis. Seorang warga yang pernah bekerja sebagai bidan kampung mengambil bayi itu dan segera membersihkan ari-arinya dengan air garam. Itu, anak kalian, laki-laki, ujar bidan dengan suara bergetar. Bayi ini kuat, dia lahir dalam keadaan bertarung. Tiba-tiba, suara dentingan logam terdengar dari kejauhan, disusul suara jeritan panjang yang memekakkan telinga. Langit bergemuruh, itu suara kuyang, lalu, sunyi. Tersisa suara hujan, dan tangis bayi. Pagi itu, ketika hujan reda dan matahari perlahan muncul, warga melihat bangkai sesuatu di tepian hutan. Sebuah kepala wanita tua tanpa tubuh, terbakar seperti arang, organ-organ dalamnya sudah mengeras, membusuk. Warna matanya telah kembali normal. Tak ada lagi yang terbang malam itu. Beberapa bulan kemudian, Arga dan Melati pindah dari desa itu. Mereka membesarkan anak mereka di kota kecil yang jauh dari hutan. Namun kadang, saat tidur larut malam, Arga masih bisa mendengar suara pelan dari kejauhan. Aku belum selesai. Setiap kali itu terjadi, ia menggenggam erat tangan istrinya, memastikan mereka tak akan pernah menyerah pada makhluk apapun, baik yang nyata maupun yang sudah hancur. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.